Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Mas Hendra sebagai ketua kelas ya. Silahkan Mas Hendra dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum itu, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Coba dilihat teman sebangkunya kanan, kiri, apa ada yang tidak masuk. Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum itu, Bu Guru mau ngecek, coba dicek kerapian pakaian, tempat duduk, dan posisi duduk. Apakah sudah rapi? Apabila sudah, Ibu berharap pada kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan hikmat, disiplin, dengan menyimak pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Mari kita nyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, apa kalian tahu kalian ini tinggal di kota atau kabupaten mana ya anak-anak? Coba sebutkan di mana. Oh iya, di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo itu di provinsi mana ya anak-anak? Oh, di Jawa Timur. Baik. Pernahkah kalian melihat letak kota, kabupaten, maupun provinsi yang pernah kalian lihat? Di manakah ya kalian pernah melihat letak kota maupun kabupaten atau provinsi itu? Pernahkah kalian pergi ke suatu tempat menggunakan Google Maps? Oh, pernah ya anak-anak. Eh, Pernahkah kalian memesan atau order makanan di online food? Lalu bagaimana sih caranya? Oh, gitu ya caranya ya. Jadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini membahas tentang letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggal peserta didik pada peta konvensional maupun peta digital. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan letak kota, kabupaten, dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional maupun peta digital. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional maupun peta digital. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan simbol dan komponen pada peta konvensional. Jadi, manfaatnya kita belajar mengenai peta konvensional maupun peta digital dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa menentukan letak posisi, keberadaan kita tuh di mana sih, misalnya kita di kecamatan mana, di desa mana, di kabupaten mana. Yang kedua, kita bisa menemukan alamat tujuan. Misalnya kita ingin pergi ke Surabaya, jadi kita tuh nggak perlu repot-repot membuka peta konvensional maupun atlas. Dengan mudahnya kita bisa menggunakan peta digital, membuka HP dengan bantuan internet, dan mengetik Google Maps. Di situ terdapat menunjukkan fenomena
alam seperti ini sungai, ini hutan, benua, ini ada sekolahan dan lain sebagainya. Jadi memudahkan kita menemukan gambaran permukaan bumi, kemudian menentukan lokasi maupun posisi kita, dan eh, lebih mudah menentukan alamat tujuan yang ingin kita tuju. Gitu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Mas Hendra sebagai ketua kelas ya. Silahkan Mas Hendra dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum itu, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Coba dilihat teman sebangkunya kanan, kiri, apa ada yang tidak masuk. Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum itu, Bu Guru mau ngecek. Coba dicek kerapian pakaian, tempat duduk, dan posisi duduk. Apakah sudah rapi? Apabila sudah, Ibu berharap pada kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan hikmat, disiplin, dengan menyimak pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Mari kita nyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, apa kalian tahu kalian ini tinggal di kota atau kabupaten mana ya anak-anak? Coba sebutkan di mana. Oh iya, di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo itu di provinsi mana ya anak-anak? Oh, di Jawa Timur. Baik. Pernahkah kalian melihat letak kota, kabupaten, maupun provinsi yang pernah kalian lihat? Di manakah ya kalian pernah melihat letak kota maupun kabupaten atau provinsi itu? Pernahkah kalian pergi ke suatu tempat menggunakan Google Maps? Oh, pernah ya anak-anak. Eh, Pernahkah kalian memesan atau order makanan di online food? Lalu bagaimana sih caranya? Oh, gitu ya caranya ya. Jadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini membahas tentang letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggal peserta didik pada peta konvensional maupun peta digital. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan letak kota, kabupaten, dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional maupun peta digital. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional maupun peta digital. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan simbol dan komponen pada peta konvensional.
Jadi, manfaatnya kita belajar mengenai peta konvensional maupun peta digital dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa menentukan letak posisi keberadaan kita tuh di mana sih, misalnya kita di kecamatan mana, di desa mana, di kabupaten mana. Yang kedua, kita bisa menemukan alamat tujuan. Misalnya kita ingin pergi ke Surabaya, jadi kita tuh nggak perlu repot-repot membuka peta konvensional maupun atlas. Dengan mudahnya kita bisa menggunakan peta digital, membuka HP dengan bantuan internet, dan mengetik Google Maps. Di situ terdapat menunjukkan fenomena alam seperti ini sungai, ini hutan, benua, ini ada sekolahan, dan lain sebagainya. Jadi memudahkan kita menemukan gambaran permukaan bumi, kemudian menentukan lokasi maupun posisi kita, dan uh, lebih mudah menentukan alamat tujuan yang ingin kita tuju. Gitu ya anak-anak. Baik, setelah kita melakukan game edukatif berupa menjodohkan komponen peta, selanjutnya Bu Guru akan membagi kalian secara heterogen 2-3 anak ya. Setelah semua mendapatkan kelompok, Bu Guru akan membagikan LKPD yang dikerjakan secara kelompok ya anak-anak. Jadi di situ LKPD-nya terdapat petunjuk kegiatan. Yang pertama, berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD. Kemudian tuliskan identitas kelompok kalian secara lengkap pada halaman depan. Kemudian baca petunjuk LKPD dan ikuti langkah-langkah yang sudah tersedia. Setelah itu, setelah mengerjakan LKPD, kumpulkan tugas yang sudah kalian kerjakan dan presentasikan tugas kalian. Jadi di LKPD kelompok ini ada nama kelompok, kemudian ada langkah kegiatan. Yang pertama itu siapkan alat tulis. Yang kedua, perhatikan teks rahasia peta. Yang ketiga, analisislah teks bacaan rahasia peta menjadi peta konsep. Jadi, teks rahasia peta ini kalian petakan menjadi peta konsep yang sudah Ibu sediakan. Jadi, kegiatan pembelajaran hari ini kita membahas tentang peta dan komponennya ya anak-anak. Oke, pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Oh, pernah ya? Di manakah kalian melihat gambar tersebut? Oh, di kelas sebelah ada ya petanya ya? Oh iya ada. Tahukah kalian bagaimana cara menggunakan peta ini? Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Jadi, gambar yang kalian lihat ini merupakan peta konvensional ya anak-anak. Jadi, peta konvensional itu peta cetak. Ini petanya ini berbentuk kertas. Apa di sini ada yang membawa HP dan ada internetnya? Oh, Rizky ya membawa ya? Baik. Pernahkah kalian pergi ke suatu tempat menggunakan Google Maps? Oh, pernah ya? Pernahkah juga kalian pesan atau order makanan secara online? Bagaimana sih caranya? Coba dibuka dulu Google Maps-nya. Oke, sudah. Di Google Maps ini terdapat peta. Jadi peta ini disebut peta konvensional karena petanya berbentuk digital ya anak-anak. Ini Bu Guru punya peta Indonesia. Di manakah sih letak provinsi tempat tinggal kita ini di peta? Coba tunjukkan di mana?
Oh, di Jawa Timur ya? Oh iya. Kalau kota atau kabupatennya di mana ya anak-anak? Surabaya atau Sidoarjo? Oh, baik, Sidoarjo ya. Oke, jadi peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil kenampakannya dengan skala tertentu, yang berisikan garis, simbol, dan warna yang membantu memahami bentuk dan ukuran tempat, seperti bentuk negara, bentuk kota, bentuk sungai, bentuk jalanan, dan lain sebagainya. Jadi manfaat peta ini memudahkan kita untuk menemukan alamat tujuan. Jadi misalnya Fadil ingin pergi ke rumahnya Rehan. Fadil itu nggak tahu di mana sih letak rumahnya Rehan. Fadil bisa menggunakan peta digital dengan cara membuka Google Maps dan mengetikkan tujuan yang akan ditempuh. Misalnya nih, rumahnya Rehan itu di Candi, tinggal diketik alamat tujuan di Candi, di situ akan menunjukkan jalannya. Yang kedua, peta itu menunjukkan lokasi, posisi, keberadaan suatu objek di atas permukaan bumi. Jadi peta itu menunjukkan lokasi, oh kita ini berada di Kecamatan Candi, atau di kabupaten ini dan di desa ini, gitu ya. Yang ketiga, peta itu memperlihatkan fenomena di permukaan bumi. Jadi peta itu bisa melihat, oh ini tuh hutan, ini tuh gunung, ini benua, ini ada sekolahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk-bentuk peta. Jadi peta itu ada dua jenis ya anak-anak. Yang pertama, peta berbentuk cetak di atas kertas. Yang kedua, ada peta digital, yaitu biasanya kita temukan di handphone, di komputer, gitu. Ketiga, ini ada komponen peta. Komponen peta yang pertama ada judul peta. Jadi, dalam setiap peta itu harus ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Jadi, judul ini digunakan untuk apa sih? Menginformasikan jenis peta. Jadi peta ini tuh peta provinsi mana? Gitu anak-anak. Jadi judul itu ini loh, judul ini. Judul itu ini Provinsi Jawa Timur. Ini yang dinamakan judul. Kemudian yang kedua ada arah mata angin. Jadi gunanya apa sih arah mata angin itu? Jadi berguna sebagai alat bantu untuk menemukan arah mata angin dari peta. Anginnya dari mana? Kak, dari barat, timur, atau gitu. Jadi ini arah mata angin peta. Ini ya anak-anak gambarnya. Oke. Yang ketiga adalah skala. Skala adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi ini ya anak-anak, skalanya itu yang ada di peta. Contoh gambarnya. Dalam peta di atas tertulis skala 1/425.000. Jadi artinya setiap 1 cm dalam peta mewakili 425.000 cm atau 4,25 km pada kondisi aslinya. Yang ketiga ada simbol. Apa sih simbol itu? Jadi simbol itu tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Contohnya, ada simbol gunung, simbol sungai, simbol kota, provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya. Kemudian ada legenda. Legenda ini fungsinya untuk menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta, atau bisa juga pada gambar lainnya. Jadi ini ya anak-anak legenda.
Selanjutnya ada peta sisipan. Peta sisipan yaitu peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Jadi ini, kalau peta utama kan petanya lebih besar. Jadi kalau peta sisipkan, peta yang disisipkan di dalam peta utama. Jadi petanya kecil gitu ya anak-anak, di dalam peta utama. Kemudian yang terakhir ada tata warna. Jadi tata warna itu berguna untuk menjelaskan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Contohnya, warna biru digambarkan untuk wilayah perairan, warna hijau untuk daerah dataran rendah, dan kuning sebagai kuning sampai ke coklat untuk dataran tinggi. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita membaca peta? Jadi secara umum, unsur-unsur utama pembentuk peta meliputi unsur titik, unsur garis, dan area serta penamaannya. Unsur titik misalnya tempat kedudukan peta. Yang kedua ada unsur garis, contohnya ada di jalan. Biasanya di sini ada titik-titik gitu untuk menunjukkan jalan dan sungai. Sedangkan unsur area, misalnya area tertentu yang mempunyai ketinggian yang sama. Jadi unsur-unsur tersebut itu dituangkan dalam bentuk simbol-simbol, sehingga sebuah peta tersusun sempurna. Jadi ini contoh gambaran sebuah peta sederhana beserta unsur utama dan unsur pendukung peta. Ada judul, simbol titik, nama lokasi atau toponim, simbol garis, simbol area, orientasi arah. Orientasi arah ini seperti arah mata angin ya anak-anak. Kemudian ada diagram lokasi atau ITZ. Ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, seperti peta sisipan. Kemudian ada skala, ada titik koordinat, huruf dan angka indeks, skala grafis, dan legenda. Oke. Jadi apa sih legenda itu? Legenda merupakan daftar keterangan yang menjelaskan simbol-simbol yang ada di peta, baik simbol titik, garis, dan simbol area. Gunanya legenda ini untuk memudahkan para pembaca peta untuk mengetahui maksud penempatan simbol pada peta. Jadi contohnya ada simbol geometrik, simbol gambar, simbol garis, simbol warna, dan simbol bidang. Apa sih simbol geometrik ini? Ini ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, gunung. Kemudian simbol gambar ini ada pelabuhan, ada bandar udara. Sedangkan simbol garis ada batas provinsi, batas kabupaten, jalan raya, jalan kabupaten, dan lain sebagainya. Kemudian simbol warna ini untuk menunjukkan warna pada peta ya anak-anak. Kemudian ada simbol bidang atau area, ada simbol wilayah rawa-rawa, perairan, hutan, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari sini. Di mana sih yang namanya simbol peta ini? Dari penjelasan Ibu. Siapa yang tahu? Silahkan simbol peta ditunjukkan. Di mana sih simbol peta? Oh, gitu. Kalau arah mata angin mana ya anak-anak? Oh, arah mata angin itu ini ya. Ya, benar. Kalau legenda mana ya anak-anak? Ini. Apa ini legenda? Oh, ini ya, benar. Kemudian kalau
Judul peta mana ya anak-anak? Judul peta apa? Ini? Apa ini? Oh, peta administrasi ini ya. Ya, benar sekali. Oke, di sini Bu Guru punya kuis. Jadi di bawah ini yang merupakan simbol gunung adalah mana ya simbol gunung? Yang A atau yang B atau yang C atau yang D? Yang B. Wah, masih kurang tepat. Coba lagi ya. Kalau yang A, wah, jawaban benar. Jadi yang A ya anak-anak. Simbol gunung ini jadi simbol segitiga warna hitam. Kalau gunungnya masih aktif, biasanya menggunakan segitiga warna merah. Kuis yang kedua. Perbandingan antara jarak di lapangan dengan jarak pada peta disebut. Jadi perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya pada peta itu disebut apa ya? Apa disebut rasio, proyeksi peta, skala, atau koordinat peta? Koordinat peta. Wah, masih kurang tepat. Coba lagi ya. Oh, skala. Wah, jawaban benar. Oke, kuis yang ketiga. Peta kecil yang ada pada peta kecil yang ada pada peta berikut ini yang diberi tanda panah adalah peta apa? Apa simbol peta? Legenda? Peta sisipan? Atau arah mata angin? Coba diingat-ingat tadi penjelasannya Bu Guru. Apakah simbol peta? Wah, masih kurang tepat. Oh, peta sisipan. Wah, jawabanmu benar sekali. Oke. Coba apa ada yang belum dipahami? Apa ada yang ingin didiskusikan? Baik, setelah kalian baca petunjuk kegiatan dan langkah kegiatan, silahkan dikerjakan LKPD kelompoknya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Apabila ada masalah atau hambatan terkait LKPD maupun apapun, silahkan konfirmasi ke Bu Guru ya, atau tanya ke Bu Guru. Gitu ya anak-anak. Jadi silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, dan kemudian kelompok lain akan menanggapi hasil presentasi kelompok 1 ya. Sebaliknya juga, jika kelompok 2 mempresentasi, kelompok 1 dan kelompok 3 akan menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Dan sebaliknya juga, kelompok 3 pada saat presentasi, kelompok 1 dan 2 akan menanggapi presentasi kelompok 3. Baik, silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya ke depan, dan kelompok 2 dan 3 silakan menanggapi hasil pengerjaan kelompok 1 ya. Oke, setelah semua mempresentasikan hasilnya dan menanggapi kelompok presentator, jadi di LKPD kalian ada teks rahasia peta dan dibuat peta konsep yang berisikan pengertian peta, manfaat peta, bentuk peta, dan simbol peta.
Jadi, di teks rahasia peta ini, pengertian peta adalah gambar yang menunjukkan bagaimana suatu tempat terlihat. Gitu ya, anak-anak. Kemudian manfaatnya memberikan informasi tentang bentuk, ukuran tempat seperti negara, kota, sungai, gunung, dan banyak lagi. Kemudian ada bentuk peta. Jadi dalam teks rahasia peta ini ada dua bentuk peta ya. Yang pertama ada peta konvensional atau peta kertas, dan yang kedua ada peta bentuk digital atau yang kita biasa lihat di handphone atau di internet. Kemudian ada simbol peta. Jadi simbol peta ini berisikan garis yang bisa menunjukkan jalan atau sungai atau menanda-nandai tempat penting seperti sekolah, taman, kemudian warna yang bisa memberitahu tentang berbagai fitur seperti hutan, air, atau daerah perkotaan. Jadi, manfaat peta ini banyak sekali manfaatnya ya. Jadi, oke, setelah Bu Guru menjelaskan kesimpulan yang tadi, bagaimana perasaanmu setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Oh, senang ya? Alhamdulillah. Apa manfaat materi yang telah kamu pelajari ini? Oh, gitu. Apa ada yang belum kalian pahami mengenai materi ini? Kemudian, apa sih materi yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Coba sebutkan. Oh iya, kita bisa mengetahui ya, bisa menyebutkan letak atau kota, kabupaten, maupun provinsi, letak tinggal kita ya. Kemudian bisa menunjukkan, oh ini kita itu tinggal di sini loh, di kabupaten ini, provinsi ini, kita bisa menyebutkan. Kemudian kita itu bisa mengetahui komponen dan simbol yang ada pada peta konvensional, gitu ya anak. Apabila ada kendala atau masalah pada kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan dikomunikasikan ke Bu Guru ya. Ini Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi untuk peserta didik individu. Silahkan dikerjakan ya. Oke, setelah mengerjakan lembar evaluasi individu, Bu Guru akan mengumumkan kelompok yang terbaik yang mempresentasikan dan kelompok yang terbaik yang menanggapi presentator dengan baik akan Bu Guru berikan apresiasi atau gift kecil yang besok Ibu bawakan, dan yang bisa mengerjakan lembar evaluasi dengan benar akan Ibu kasih reward besok ya. Oke, sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silahkan Mas Lendra sebagai ketua kelas dipimpin berdoa surat Al-Asr dan kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Guru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.